Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saudaraku sekalian, sehat selalu ya. Jumpa kembali pada kesempatan kali ini. Oke, hasil screening dari Kementerian Kesehatan Kemenkes menunjukkan bahwa sebanyak 399 calon dokter spesialis atau peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Indonesia ditengarai mengalami gejala depresi hingga ingin melukai dan membunuh dirinya dengan cara apapun. Luar biasa. Sebelumnya, Kemenkes juga memeriksa sebanyak 2.716 calon dokter spesialis yang mengalami gejala depresi. Angka tersebut setara dengan 22,4% dari total peserta PPDS yang disurvei per Maret 2024. Perundungan dan kekerasan verbal memicu gejala depresi calon dokter spesialis ini. Calon dokter spesialis seringkali dipanggil dengan nama hewan oleh seniornya. Hal itu pernah diungkap juga oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait berbagai bentuk perundungan yang dialami peserta didik program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit di bawah naungan Kemenkes. Budi Gunadi mengaku miris melihat temuan ini karena hal ini telah merendahkan manusia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku terkejut dengan ulah para senior yang melakukan bullying atau perundungan kepada juniornya dalam program pendidikan dokter spesialis. Salah satu kasus perundungan yang membuat Budi prihatin dengan para peserta didik program pendidikan dokter spesialis ini adalah dijadikannya ATM berjalan oleh para senior untuk memenuhi kebutuhan di luar pendidikan. Menurutnya, cukup banyak para junior yang disuruh ngumpulin uang, ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang terkadang mencapai ratusan juta rupiah. Uang-uang dari para junior tersebut biasanya digunakan para senior untuk kebutuhan pribadi seperti menyewa rumah, makan malam, hingga menyewa lapangan dan sepatu olahraga setiap minggunya. Uang-uang tersebut bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior, kontraknya setahun 50 juta rupiah bagi rata-rata dengan juniornya. Budi mengungkapkan bahwa tindakan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran adalah tanda petik tradisi yang telah terjadi selama puluhan tahun. Ia mengatakan tradisi tersebut kerap terjadi pada pendidikan dokter umum, intensif, dan juga dokter spesialis. Umumnya, para korban mengaku tidak berani untuk melaporkan kasus perundungan yang diterima. Sebagai upaya tanda petik balas dendam, para korban akan melakukan hal yang serupa ketika mereka telah menjadi senior. Kasus perundungan ini tidak berani disampaikan oleh para junior. Akibatnya, begitu dia menjadi korban perundungan ketika dia jadi senior, dia akan melakukan perundungan yang sama juga pada junior yang baru. Ini luar biasa, circle yang seharusnya tidak dilakukan. Saudara sekalian, ini problem serius. Pemerintah harus menghapus tradisi bullying di kalangan calon dokter ini. Harus ada penanganan bagi para korban perundungan di rumah sakit vertikal Kemenkes. Harus ada tindakan tegas bagi pelaku kriminal bullying oleh senior kepada juniornya. Para peserta didik pada program spesialis atau subspesialis wajib mendapat perlindungan negara dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Selain itu, patut disoroti mahalnya biaya pendidikan dokter spesialis di dalam negeri, tidak terlepas dari biaya sekolah kedokteran yang mahal dan susah. Belum lagi untuk masuk dan syarat agar mendapatkan gelar spesialis tidak mudah. Ini harus didobrak. Merupakan perkara urgent kehadiran peradaban yang bersifat positif dan merawat kesehatan insan agar perkara kekurangan dokter secara umum dan juga dokter spesialis segera diatasi secara tuntas. Penting untuk digarisbawahi, karakter istimewa ini hanya dimiliki oleh peradaban Islam. Berikut politik kesehatan dan juga sistem kesehatannya. Ini yang perlu menjadi catatan secara khusus. Dalam konsep Islam, penguasa dalam negara Islam, yakni khalifah,
keberadaannya sebagai pelaksana syariat kafah. Tentunya juga pelaksana sistem pendidikan Islam yang anti kapitalisasi dan komersialisasi pada tingkat pendidikan manapun. Tidak terkecuali tentu untuk pendidikan tinggi dan juga pendidikan dokter spesialis. Demikian pula dengan kurikulumnya, harus steril dari kepentingan bisnis dan juga kepentingan korporasi. Jaminan akses mudah pendidikan hingga level pendidikan dokter spesialis dipertegas oleh konsep pembiayaan mutlak berbasis baitul mal yang meniscayakan negara mampu secara finansial melakukan fungsi politiknya mencetak dokter dan dokter spesialis secara memadai dari segi kualitas dan juga jumlah kuantitas maksud saya. Realisasi dari konsep ini dipermudah dengan konsep kekuasaan sentralisasi dan administrasi yang bersifat desentralisasi dengan 3 prinsip, yaitu dilakukan oleh individu yang kapabel, sederhana dalam aturan, dan juga cepat dalam pelaksanaan. Pada akhirnya, keadaan distribusi dokter spesialis berikut fasilitas kesehatan dengan segala kelengkapan medis, non-medis, terbaik dan juga gratis, begitu mudah diakses hingga ke seluruh penjuru negeri. Ini pada aspek kuratif atau dalam konteks penyembuhan. Sementara itu pada aspek preventif dan promotif, bagi terawat dan lestarinya kesehatan, Islam menuntut pelaksanaan syariat kafah di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan mengisi relung kehidupan yang hari ini kering dari aspek spiritual menjadi berlimpah dengannya. Ini karena aspek spiritual tidak hanya harus hadir dalam setiap tarikan nafas insan, tetapi juga dirasakan pada tiap sudut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan aspek spiritual, kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara prinsip dalam perawatan dan pelestarian kesehatan. Dalam peradaban Islam dengan sistem pendidikannya yang steril dari unsur kapitalisasi, tidak saja ketersediaan dokter menjadi berlimpah, termasuk para dokter yang dengan sejumlah keahlian, tetapi sejak awal kesehatan setiap insan juga masyarakat lestari dan terawat dengan baik dan tercegah dari jatuhnya sakit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.